مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الحمد لله القائل الحق منزل الكتاب الهادي إلى الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini hidup di dunia cuma sebentar. Tapi di waktu yang sebentar ini kita diuji siapa yang menepati janjinya kepada Allah dan siapa yang melupakannya. Setiap hari 5 kali kita sholat. Tapi pertanyaannya, apa makna sholat itu bagi kita? Apakah hanya sekedar gerakan fisik? Atau ada janji besar yang kita ikrarkan? Hari ini kita akan bicara 3 janji besar dalam sholat. Janji ini kita ucapkan sendiri, tapi banyak di antara kita yang tak sadar. Karena itu khutbah ini penting untuk mengingatkan agar kita tidak menjadi hamba yang lalai. Pertama, janji dalam doa iftitah. Seluruh hidup kita ini kita janjikan hanya untuk Allah. Saat kita mulai sholat, apa yang kita baca dalam doa iftitah itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Itu janji kita, saudara-saudara yang berbahagia, bahwa bukan cuma salat, tapi hidup dan mati kita untuk Allah. Tapi nyatanya kerja bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Ibadah kadang dipilih yang ringan, bukan yang benar. Bahkan mati pun takut, bukan karena dosa, tapi takut tak sempat kaya. Ingat wahai hadirin, kalau hidup kita bukan untuk Allah, maka sia-sia. Seperti orang naik kapal, tapi tak tahu tujuan, sampai pelabuhan dia tidak terima. Kedua, janji dalam Al-Fatihah. Hanya Allah yang disembah dan kepada Allah lah kita minta tolong. Itulah inti dalam janji surah Al-Fatihah ini. Setiap rakaat kita bacakan Fatihah, di dalamnya ada janji besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu artinya kita tidak sembah berhala, kita tidak tunduk kepada harta, kita tidak menjual prinsip demi jabatan. Tapi sayangnya ada yang minta kekuatan bukan kepada Allah, tapi ke dukun. Ada yang minta kelancaran usaha, pakai jin, pakai azimat. Bahkan ada yang percaya ramalan, bukannya tawakal. Kalau benar kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buktikan. Kalau sakit, doa pada Allah. Kalau gagal, kembali ke Allah. Putus asa, apalagi menyalahkan takdir. Jangan sampai. Ketiga,
janji dalam sholat, yakni berada dalam tasyahud. Kita bersyahadat tauhid dan setia pada Rasulullah. Di akhir sholat kita duduk tasyahud, apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan sekedar bacaan, itu adalah ikrar setia bahwa hidup ini hanyalah untuk Allah dan jalannya hanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat sekarang, gaya hidup banyak orang tak sesuai sunnah, cara berpakaian, cara makan, cara bicara, ikut tren, bukan ikut Nabi. Kalau benar bersyahadat, maka hidupnya harus sejalan dengan risalah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, 3 janji ini selalu kita ucapkan dalam sholat. Yang pertama, hidup untuk Allah. Kedua, menyembah dan meminta hanya kepada Allah. Yang ketiga, setia pada Allah dan Rasulnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menepati janji itu? Jangan-jangan 5 kali sehari kita bersaksi, tapi di luar sholat kita ingkari sendiri. Kalau orang berjanji kepada manusia, lalu dia mengingkari, dia dicap pembohong. Lalu bagaimana kalau yang berjanji kepada Allah dan kita sendiri yang mengingkari? Namanya apa? Nauzubillahi min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim.